dari kelompok 4 akan menampilkan teater lagi, yaitu teater satir yang berjudul BBM atau benar munafik. Selamat menyaksikan. Nampak kok? Gila. Ada fisiko. Harga BBM naik pasti selalu mengancam kehidupan kami. Kehidupan para nelayan. Tidak hanya ombak besar dan badai laut yang datang mengancam kehidupan kami, tapi permasalahan ini juga turut andil dalam hancurnya perekonomian kami. Sekarang lengkaplah sudah penderitaan kami. Seperti sungai telah henti mengalir, kering di mana-mana, menjadikan negeri ini semakin gersang. Mana yang orang kata adalah negeri tanah surga? Mana? Gara-gara harga BBM begitu naik tinggi hingga menjulang langit, harga bahan pokok pun juga ikutan naik tinggi. Begitu sulit rasanya bagi kami rakyat miskin. Belum lagi ketika jeritan kelaparan anak-anak kami sungguh menyayat hati. Siapa yang akan mempedulikan kami? Sedangkan pemimpin kami buta, bisu, dan tak bersuara. Mengapa kau tega melakukan ini kepada kami? Sudahlah. Tidak ada guna lagi kita bersuara, hanya buang energi. Toh, pemimpin kita hanya bisa duduk manis di singgasananya. Apakah pemimpin seperti ini yang bisa kita harapkan? Apakah dia yang bisa merubah nasib kita? Dia, apa yang dia lakukan di sini? Lihat penderitaan kita. Kapan air mata ini akan digantikan dengan mutiara? Kapan kami akan merasakan bahagia?
bodoh yang telah tertangkap si cicak dan si buaya yang tak kalah bodohnya. Tapi aku bukanlah orang-orang bodoh seperti kalian. Ya, tapi sekarang aku telah menemukan ide baru untuk mengembalikan modal pemilu tahun lalu. Ya. Sudah kukatakan ini. Tidaklah mudah, tidaklah sulit untuk membuka celah agar dapat tembus dan merasakan nikmatnya surga. Ya. Akulah yang dapat merasakan surga itu. Dan kalian semua, terima kasih rakyatku, terima kasih. Teruslah mengabdi. Ya, aku tahu. Oops, jatuh. Aku tahu bahwa kalian bukanlah orang-orang yang pintar. Ya, akulah orang yang pintar, cerdas, cerdik, pandai. Dan kalian hanyalah rakyat yang bodoh. Bodoh, hanya bisa terus mengabdi. Ya, teruslah mengabdi agar aku selalu dapat merasakan surga itu. Akan ada saatnya di mana kekuasaan tidaklah lagi berada di atas. Kami rakyat kecil akan selalu menuntut hak kami. Tidak akan kami biarkan para penguasa menjadikan kami sebagai alat untuk mereka berpijak. Kami akan bertindak. Kalian penguasa boleh merasa benar, tapi kalian ingat bahwa semut yang kecil akan bisa mengalahkan gajah begitu besar. Begitu juga dengan kami. Penderitaan ini akan segera berakhir. Dunia akan kembali cerah dan bersinar. Bukan karena penguasa, tapi karena kita. Karena kami adalah rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan oleh rakyat. Baik, sebelum ibu yang komentar, penonton apa komentar? Keren. Sangat puas kan? Branding. Sih, kayaknya. Itulah perbandingan. Ya. Sejenak juga dia sepenggalan cerita, tapi dalam ukuran sebuah pertunjukan kita sudah kenyang. Ya. Ada terobati, rasa lapar itu sudah terobati. Kalau terlalu kenyang juga nggak bagus. Nggak tahu kita endingnya seperti apa. Nah, penonton merasakan itu. Nah, ini untuk perbandingan. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Ini proses perkuliahan, baru desain. Ya, nyaris kalau catatan negatif itu
nyaris tidak ada sebetulnya. Ya. Untuk konsep, Anda masih ingat teater satir itu, desain satir itu seperti apa? Jangan sampai hanya tahu nonton, tahu konsepnya, ingat, masih ingat di dalam teori kemarin? Ini kan desainnya, ya satir ini. Ya Bu. Masih ingat apa? Ayo, yang nampil. Sindiran atau kritikan. Teater yang nuansanya berupa kritikan. Nah, pemilihan naskah sangat tepat, sesuai dengan suasana sekarang, gitu ya. Meskipun makna BBM di sini bukanlah konteksnya bahan bakar minyak. Ini salahnya pengarang, ya. bukan salahnya Anda, karena di sini maknanya adalah apa ini? Benar-benar munafik. Jadi manusia BBM, manusia benar-benar munafik. Seperti itu ya di dalam teksnya dibuat. Nah, ketepatan tadi didukung oleh suasana pemilihan apa nih namanya? Aksesoris panggung, tidak properti ini namanya kalau begini, ini aksesoris panggung namanya. Daun yang kering. Ceritanya kan dipendek dengan istilah BBM. Kasus BBM dalam kehidupan nyata kita itu sedang dilematis, selalu memunculkan persoalan bagi masyarakat, sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang memang terjepit dia dan berakibat kehidupannya itu nyaris seperti daun yang sudah kering. Dari segi menyingkat, ya, berarti ada makna pengarangnya menyingkatnya menjadi manusia BBM. Diikuti dalam alur cerita, ini juga kritikan kepada penguasa, tapi disampaikan ya dalam bentuk teatrikal. Satu yang perlu juga diingat, berteater itu tidak memanipulasi, tetapi menampilkan sesuatu itu secara teatrikal. Teatrikal artinya secara indah di atas panggung, dalam konsep bukan hanya pentas ya. Itu yang dimaksudkan dengan teatrikal itu. Bisa saja suara kita sehari-hari, cara kita berbicara sehari-hari yang tidak perlu dimanipulasi menjadi sebuah suara yang harus selalu berat. Ya. Hanya saja tadi, ya nyaris tadi ya, tidak ada perlu dikritik. Kita puas dengan tontonan program seperti ini. Kalau meja ada ibu komentari lah, dari mana saudara mau cari meja yang tidak ada tulisan Indonesia Jambi, kan gitu ya. Tapi pada penampilan yang sebenarnya nanti tentu tidak akan menggunakan meja yang ada identitas-identitas seperti itu. Sedikit saja tadi mungkin bisa dengan ditutup, ya, sehingga sempurna. Ya. Background belakang, mungkin tujuan saudara memperjelas kepada penonton ini terjadinya atau kisahnya ya seperti itu. Lebih bagus itu tidak ada, karena dengan saudara menampilkan gambar-gambar seperti itu membantu penonton mengambil makna cerita. Berarti kita masih menggurui. Sebagai aktor, kita nggak boleh menggurui penonton, menjelaskan kepada penonton itu nggak boleh. Biarkan penonton berapresiasi sendiri. Apa ini? Nah, itu yang makin membuat orang dia penasaran ingin tahu. Tapi dengan ditampilkan seperti itu, rusak imajinasi penonton karena kita sudah menggurui. Ini cerita kami tentang ini loh. Nah, sama dengan yang background tadi. Itulah bedanya teater dengan sinetron, dengan film yang membutuhkan background seperti itu. Ya, itu ya. Itu ini ilmu pengetahuan yang juga bisa tersampaikan ketika sudah muncul. Mana tadi? Itu kalungnya nggak dilepas nak? Ya lupa lagi. Ya, cincinnya nggak dilepas nak? Nah, jelas seperti itu, masih pakai cincin, pakai kalung, ya.
Nah, jadi hal-hal pernak-pernik kecil saja. Kan tuh nggak ada kreatif begitu. Nah, ya udah. Ya, yes. Kalau ini Padma karena memang dia sedikit kritik dulu. Kan ada tadi melengking tuh tawanya. Ingat desain bola panggung. Kalau tertawa seperti itu, Anda nggak boleh di depan. Ingat kan? Ada 9 bidang tempat yang harus digunakan ketika berdialog. Nggak boleh tuh di depan begini ini nggak boleh. Kameramennya juga ada kerepotan untuk mengambil apa tadi, diperkecil volume alat, repot nanti ketika tiba-tiba harus berubah. Jadi ketika tadi harus tertawa seperti itu, baru pindah, jangan jalan-jalan terus. Itu kan tadi sambil ngomong jalan, gitu ya, dan tertawa. Jadi berdiri di sebuah posisi, itu dia bedanya teater itu dengan pola kehidupan sehari-hari. Jadi kita mengambil posisi dulu, setelah dapat posisi sesuai dengan unsur cerita yang mau disampaikan, berdialog lah. Jadi penonton itu bisa fokus dia, dengarkan ini. Kalau sambil jalan, mau lihat jalannya, mau dengarkan omongannya nih. Terus mau tertawa, pindah tempat lah ke posisi di mana Anda yang sesuai untuk tertawa itu yang membuat penonton kupingnya nggak sakit. Itu desain tempat atau blocking istilahnya. Yang utama itu tadi. Kemudian musiknya pas tadi ya. Ini Ibu sempat mode tadi biar nggak buyar itu rasa, udah mulai merasa gini di sini itu tadi ya dengan alam dan cerita. Tapi karena musiknya tuh ada ketinggian tadi volumenya, tadi turunkan satu tingkat saja. Volumenya ditekan sedikit, itu makin terasa gitu. Ini ceritanya udah mulai memuncak. Baru pelan-pelan nanti ketika peralihan musik pertama dengan musik kedua lebih hati-hati lagi karena tadi terlihat antara musik pertama dengan musik kedua, karena itu dari 2 lagu kan, dari 2 lagu tadi tuh yang mau ke klimaksnya. Usahakan di situ memadunya tidak kontras. Nah, dengan cara tadi turun naik volume itu lebih lagi. Itu saja. Jadi sih musiknya pas, tinggal volumenya lebih diturunkan. Makanya Bu Kode tadi, saya khawatir buyar ini rasa senang tadi. Oke, terima kasih. Yuk. Halo, lagi.